Baik, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah propagasi tumbuhan dan kita hari ini akan membahas salah satu teknik propagasi dengan menggunakan okulasi. Oke, ada yang tahu apa itu okulasi? Mungkin sudah pernah atau sering mendengar mengenai teknik perbanyakan dengan okulasi. Apa artinya okulasi? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai stack. Stack itu artinya cutting, cangkok itu artinya layering. Nah, kalau okulasi artinya penempelan mata tunas atau istilah lainnya dalam teknik propagasi tanaman yakni budding. Nah, kemudian kira-kira okulasi sebagai salah satu teknik perbanyakan tanaman tadi ya dengan menempelkan mata tunas itu merupakan salah satu metode propagasi secara vegetatif alami atau vegetatif buatan? Oke, betul. Jawabannya adalah vegetatif buatan. Nah, kemudian ketika berbicara vegetatif buatan, okulasi itu masih termasuk teknik konvensional atau in vitro? Apa jawabannya? Konvensional. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kalau kemudian Ibu meminta teman-teman memilih dari 4 gambar metode propagasi berikut, kira-kira mana yang merupakan teknik okulasi tadi? Gambar A, B, C, atau D yang disebut dengan teknik okulasi? Oke, yang B ya. Oke, yang B betul merupakan ini gambar merupakan teknik okulasi, penempelan mata tunas atau budding. Nah, selanjutnya eh, ketika teman-teman diminta untuk menjelaskan secara rinci, ada yang bisa menjelaskan secara rinci apa itu teknik okulasi? Ya, okulasi atau mata tunas atau yang disebut dengan teknik budding adalah teknik perbanyakan yang digunakan untuk apa? Untuk menggabungkan dua tanaman dengan cara menyatukan mata tunas dari satu tanaman dengan batang tanaman lain yang sudah ada. Nah, bagian mata tunas dari suatu tanaman disebut dengan section atau penempel, sementara batang tanaman lain yang sudah ada itu biasa disebut dengan stalk atau root stock. Nah, dalam teknik okulasi biasanya membutuhkan dua individu ya, satu untuk diambil mata tunasnya dan satu lagi adalah batang tanaman lain yang akan ditempeli. Oke, nah ini yang disebut dengan section dan stalk atau root stock. Bagian mata tunas yang diambil ini disebut dengan istilah section, sementara batang yang akan ditempeli nantinya akan disebut dengan stalk atau root stock. Nah, kemudian teknik propagasi dengan menggunakan okulasi ini merupakan salah satu cara ya yang digunakan untuk meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman dari tanaman lain sehingga bersatu untuk kemudian menjadi tanaman yang baru. Oke, nah pertanyaan Ibu kalau kemarin kita sudah tahu ya jenis-jenis tanaman apa yang kemudian cocok untuk diperbanyak dengan stek, lalu okulasi. Sekarang pertanyaannya apakah teknik propagasi dengan menggunakan okulasi ini cocok atau dapat diterapkan untuk semua jenis tanaman kira-kira? Oke, jawabannya tidak ya, karena untuk teknik okulasi sendiri ini biasanya lebih banyak dilakukan untuk tanaman berkayu dan untuk tanaman buah-buahan, contohnya ada durian, rambutan, lengkeng, jambu biji, jambu air, jeruk. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, beberapa jenis tanaman yang cocok diperbanyak dengan menggunakan teknik okulasi.
Yes. Nah, kemudian seperti yang sudah Ibu sampaikan berulang kali, kalau kemudian ada pertanyaan, mana sih dari sekian banyak metode propagasi itu yang paling baik digunakan itu yang mana? Adakah metode propagasi yang paling baik di antara sekian banyak metode propagasi? Jawabannya tidak ya, karena sekali lagi setiap metode atau teknik dalam budidaya tanaman itu pasti akan punya dua mata sisi, yakni kelebihan. Kenapa kita gunakan metode tersebut pasti ada kelebihannya, tetapi di sisi lain setiap metode juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Oke, nah mungkin silahkan teman-teman yang sedang belajar secara daring, tolong em, dipelajari, dirincikan sebagai tugas, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari teknik perbanyakan dengan menggunakan ovulasi? Silahkan dicari tahu dulu. Oke. Nah ini ya, teman-teman kalau kita berbicara mengenai apa sih sebetulnya kelebihan dan kekurangan daripada teknik propagasi dengan menggunakan ovulasi. Nah ini kalau kita berbicara kelebihannya, yang pertama adalah dengan menggunakan teknik ovulasi yang kita tahu tadi merupakan termasuk vegetatif buatan secara konvensional, maka jelas sifat genetik bibitnya nanti akan sama dengan induknya. Lalu kelebihannya memiliki umur lebih panjang dibandingkan dengan tanaman hasil cangkok. Lalu dari segi produktivitas dan cabang, ini lebih baik dibandingkan dengan bibit dan stek maupun cangkok. Sistem perakarannya akan lebih intensif dan memiliki akar tunggang, sehingga penyerapan air dan nutrisi oleh akar menjadi lebih optimal. Dan selanjutnya, tajuk juga akan lebih kokoh dan tidak mudah roboh. Nah, itu ada beberapa kelebihan daripada okulasi, sementara kekurangannya adalah biasanya kalau kita berbicara teknik cangkok dibandingkan dengan teknik yang lain, eh, kesulitan daripada teknik cangkok itu cenderung lebih tinggi ya, dibandingkan dengan cara stek, sambung, lalu membutuhkan keahlian khusus saat melakukannya, karena tadi ya, kita perlu dua tanaman, yang satu kita ambil sectionnya, yang satu kemudian dipersiapkan sebagai stok atau rootstock. Nah, itu untuk mempersiapkan mata tunas sekali lagi bukan hal yang mudah, ini membutuhkan keahlian khusus. Bahkan alat yang digunakan pun nanti akan dijelaskan harus bersifat steril. Lalu kalau kita berbicara tingkat keberhasilannya biasanya lebih rendah dibandingkan stek dan cangkok. Biaya okulasi cenderung lebih tinggi dan teknik perbanyakan dengan dengan uh, okulasi biasanya lebih lambat berproses dibandingkan dengan hasil cangkok. Nah, kemudian berdasarkan bentuk sayatan sectionnya, maka okulasi kemudian dapat dibedakan menjadi 4 macam ya. Ada okulasi tunas perisai, lalu yang kedua ada okulasi tunas segi empat, lalu yang ketiga ada okulasi tunas gelang, dan yang terakhir ada okulasi jendela. Nah, ini kalau okulasi tunas perisai, maka nanti sayatan sectionnya, tadi bagian mata tunasnya, ini biasanya menyesuaikan bidang sayatan pada stoknya ya, yang kalau tunas perisai itu berbentuk huruf T. Sementara kalau okulasi tunas segi empat, eh, bentuk sayatan sectionnya itu berbentuk segi empat. Kalau tunas gelang berarti kalau kita menyesuaikan bentuk sayatan sectionnya diambil berbentuk lingkaran atau menyerupai gelang, dan pada okulasi jendela itu eh, dibuat bentuk sectionnya itu menyerupai jendela ya. Jadi ada bagian bingkainya dan di dalamnya ada bagian yang berupa segi empat. Nah, ini mungkin teman-teman akan bisa lebih memahami dari empat tadi. Kira-kira kalau ini termasuk okulasi jenis yang mana? Segi empat kah, jendela kah, perisai kah, atau okulasi gelang? Oke, silahkan dijawab. Kalau ini?
berbentuk lingkaran, kira-kira masuk jenis yang mana tadi yang sudah dijelaskan? Oke, kalau ini, yo, berbentuk seperti jendela, kira-kira itu termasuk jenis okulasi yang mana? Oke, tolong dijawab ya. Nah, kemudian kita kan berbicara, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan prosedur propagasi dengan menggunakan okulasi? Kira-kira kapan waktu yang tepat? Pagi, siang, sore, malam, atau kalau berdasarkan musim, kira-kira mana? Kemarau atau penghujan? Oke, jadi untuk melakukan teknik propagasi, waktu yang paling tepat adalah pagi hari sebelum pukul 11 dan sore hari setelah pukul 15. Nah, kenapa ini dilakukan? Kenapa harus waktunya pagi dan sore, tidak siang, tidak juga malam? Nah, ini karena ada tujuan khususnya ya, teman-teman. Karena pada waktu pagi dan sore itu dipilih karena ini bertujuan untuk meminimalkan laju transpirasi dan meningkatkan presentasi keberhasilan okulasi. Karena pada kondisi pagi maupun sore, eh, kondisi tersebut mampu mengoptimalkan kerja hormon endogen dan senyawa lain untuk penyembuhan luka dan merekatkan jaringan batas atas dengan jaringan batang bawah. Oke, nah selain waktu, ada beberapa faktor untuk menunjang keberhasilan okulasi. Yang pertama adalah pemilihan mata tunas, pemilihan batang bawah, pengerjaan yang akurat, bersih, dan tepat waktu, pemilihan media, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Kita akan bahas satu-satu. Jadi tadi ya, ketika kita akan melakukan prosedur dengan menggunakan teknik okulasi, maka kita harus persiapkan dua bagian penting. Yang pertama adalah section dan rootstock. Nah, untuk bisa memilih mata tunas atau bagian section tadi tidak boleh ya sekali lagi diambil secara sembarangan melainkan perlu beberapa pertimbangan. Yang pertama untuk memilih mata tunas atau section, tolong diperhatikan bahwa sebaiknya tanaman itu berasal dari induk yang sudah terbukti telah berhasil bereproduksi minimal 2 kali dengan kualitas buah yang dihasilkan ini sudah terbukti keunggulannya. Jadi itu yang dipilih untuk diambil mata tunasnya. Mata tunas yang diambil juga kalau bisa ya semaksimal mungkin itu harus segera ditempelkan dan kalaupun tidak bisa langsung ditempelkan maka maksimal 2 hari. Dan jika harus disimpan dulu maka mata tunas atau section tadi harus disimpan dengan di suatu wadah dengan suhu berkisar antara 15 sampai 18 derajat Celcius dengan kelembaban yang stabil. Oke, lalu yang kedua untuk pemilihan batang bawah atau bagian stok atau root stock tadi ya, pemilihan batang bawah dari satu jenis tanaman yang sama dengan diambil mata tunasnya, di mana tolong pemilihan batang bawah diperhatikan adalah dipilih tanaman yang sehat, pertumbuhannya vigor, cepat, bebas hama dan penyakit, berumur 2-4 bulan, dan diameter batangnya minimal 0,5 cm. Nah ini tadi ya, kemudian kalau bisa ya, memilih section atau stoknya, kalau bisa masih dalam satu jenis, jangan sampai pemilihan sectionnya sudah berlainan jenis seperti ini. Misalnya ini kalau tidak sejenis ini tidak terjadi kompatibilitas. Selanjutnya ada juga teknik okulasi sebetulnya yang memungkinkan okulasi antar spesies yang berbeda, tetapi biasanya dengan catatan harus masih berkerabat dekat, misalnya masih dalam satu genus yang sama. Jika okulasi kemudian dilakukan pada tanaman yang berbeda, jenis hasilnya dapat bervariasi dan dalam beberapa kasus memang tanaman dapat tumbuh, tetapi karena ini kasusnya berbeda jenis, seringkali ada masalah dalam hal kestabilannya, daya tahan dan produktivitasnya yang rendah, rentan penyakit, dan yang paling penting lagi adalah kadangkala pertumbuhannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
Nah, oleh karena itu teman-teman dalam teknik okulasi memilih pasangan tadi antara section dan stoknya ini sangat penting ya untuk menunjang keberhasilan daripada proses okulasi. Oke. Nah, kemudian hal ketiga yang harus dipertimbangkan adalah ketika kita melakukan okulasi adalah sebaiknya pengerjaan itu dilakukan betul-betul secara akurat ya, bersih dan tepat waktu tuh. Nah, pisau yang digunakan pun kalau bisa harus steril ya, agar mencegah terjadinya kontaminasi pada bagian section atau rootstocknya. Oke, nah untuk pemilihan media, tolong diperhatikan juga untuk kemudian kita bisa memberikan media yang baik dari segi aerasinya. Nah, untuk komposisi media okulasi ini perhatikan perbandingan antara tanah, sekam, dan pupuk gandangnya. Letakkan bibit di lokasi yang teduh, terlindung dari sinar matahari, dan aman dari hujan. Oke, dan yang keempat, ini adalah pemilihan media setelah proses okulasi berhasil. Dan yang kelima adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini menjadi bagian yang penting ya untuk menunjang keberhasilan pertumbuhan suatu tanaman. Yang pertama untuk okulasi, disarankan penyiraman ini minimal 1 kali sehari untuk menjaga kelembaban media. Lakukan penyiangan untuk menjaga sanitasi pembibitan. Lalu perlu juga dilakukan pemupukan dengan menggunakan NPK sebanyak kurang lebih 7-10 gram per polybag dengan cara ditabur pada media polybag. Dan setelah tunas batang mulai tumbuh sekitar 3 bulan, maka perlu juga diberikan cucuk pupuk cair dengan dosis 1-2 cc atau per liter per air. Oke, nah selanjutnya dari yang sudah dijelaskan tadi, silakan sebagai tugas teman-teman review bagian bab okulasi ini. Yang pertama tolong dijelaskan tadi apa yang dimaksud okulasi, dan Ibu juga tadi sudah jelaskan 4 macam okulasi berdasarkan bentuk sayatan sectionnya, maka tolong digambar dan dijelaskan ulang. Lalu tadi dijelaskan juga 5 faktor penunjang keberhasilan okulasi, tolong dijelaskan lagi selain waktu tadi. Lalu yang keempat, teman-teman juga bisa mereview ulang apa sih sebetulnya kelebihan dan kekurangan daripada okulasi, karena setiap teknik propagasi punya dua mata sisi, ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangannya. Dan tadi karena okulasi menggunakan dua individu untuk diambil bagian sectionnya dan diambil bagian stok atau rootstocknya, maka okulasi itu sebaiknya menggunakan jenis yang sama atau berbeda. Lalu apa yang akan terjadi jika okulasi dilakukan pada tanaman yang berbeda jenis? Dan terakhir, tolong dijelaskan tadi beberapa tahapan okulasi disertai dengan gambarnya. Oke, baik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.